Oke, saya mulai saja pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu di pertemuan ke-14. Ini pertemuan sebelum terakhir ya. Minggu depan pertemuan terakhir. Minggu depan itu pertemuan 15. Terakhir. Sekarang pertemuan 14. Jadi saya ingatkan untuk yang belum mengerjakan tugasnya silakan dikerjakan. Dan nanti terakhir pengumpulan tugas sebelum UTS ya. UTS-nya 10 Januari, 2 minggu lagi. Oke, di pertemuan hari ini saya akan termasuk rangkaian dari pengujian sistem automated testing nih. Karena kita mengujinya menggunakan tool, yaitu pengujian API, Application Programming Interface, menggunakan Postman. Sebelumnya saya mau nanya, sudah ada yang pernah buat API? Belum, Pak. Belum ya? Pak. Masalahnya mata kuliah kita adalah pengujian. Pengujian API, ya harusnya sih masing-masing sudah pernah buat atau minimal buat atau tahu ya. Ya, kita pengen menguji kendaraan sepeda motor sih sebenarnya nggak harus punya, paling nggak tahu. Maksudnya ya kita tahu bentuk sepeda motornya, cara kerja sistemnya, dan lain sebagainya. Kalau kita pengen menguji sebuah API, paling nggak kita tahu apa itu API. Application Programming Interface. Ada yang sudah paham tentang API atau ada yang mau jelaskan mungkin? Makanya di minggu kemarin ketika ada rapat kan nggak bisa ada kuliah, saya sarankan untuk install Postman sama kalau bisa punya layanan API sendiri kalian buat biar punya tahu lah yang dimaksud API itu apa, terus bagaimana cara kerjanya. Sehingga nanti ketika pengujian juga tahu proses pengujiannya bagaimana. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang pengujian API dengan Postman. Postman kalau bahasa Indonesianya ya pengantar surat ya, Pak Pos. Ya. Jadi dalam paradigma pembuatan aplikasi itu kan ada istilahnya monolitik sama apa ya, pemrograman. Saya cari gambarnya dulu. Sama microservice. Maksudnya bagaimana? Gambarnya kecil. Di paradigma pemrograman itu kan ada dua ya, ada dua paradigma. Ada monolitik sama microservice. Saya perbesar bisa. Nah, udah pernah dengar istilah seperti monolitik sama microservice di mata kuliah lain? Belum? Saya juga ya penjelasan. Ini yang ngambil mata kuliah ini jurusannya apa? Jurusannya apa? Konsentrasinya apa? RPL ya? RPL, Pak. Iya, Pak. RPL. Kalau RPL harus paham sih, karena rekayasa perangkat lunak ya. Jadi kalau kalian buat sistem itu biasanya standarnya kan alurnya ya, desain mungkin dari UML-nya, aktif perancangannya dengan UML dan lain sebagainya, terus desain database, terus user interface, back-end-nya gitu kan, login dan lain sebagainya. Semuanya dijadiin satu, iya kan?
dalam satu sistem, dalam satu host, atau dalam satu komputer, atau dalam satu server. Nah, itu paradigma monolitik. Udah lama, paradigma seperti itu udah. Nah, kalau untuk proyek-proyek kecil, nggak masalah. Jadi, user interface, tampilan halaman depannya, HTML-nya, logiknya, terus data access layer-nya, datasnya, dan lain sebagainya jadi satu sistem di dalam satu komputer atau di dalam satu server kalau online ya. Nah, kalau di komputer itu mati atau servernya mati, semua sistem akan mati. Itu paradigma monolitik arsitektur. Nah, karena ada kelemahan seperti itu, akhirnya berkembang paradigma yang lain, yaitu microservice. Kalau dari kata-katanya sebenarnya sudah kelihatan. Mikro itu artinya kecil, service itu ya service-nya kecil-kecil gitu, arsitektur. Microservice artinya apa? Sistem itu pecah, nggak di dalam satu komputer atau dalam satu server. Jadi nanti ada service-service banyak dari home-nya, halamannya, nanti database-nya juga di database user di user komputer sendiri, database transaksi di tabel lain, database apa di tabel lain, nanti logiknya di tempat lain. Jadi ketika ada komputer yang servernya ada satu yang mati, sistem tetap bisa berjalan. Paradigma seperti itu. Nah, cara membuat biar satu service ini antara data transaksi sama data login atau sama data yang lain saling berhubungan itu menggunakan API, Application Programming Interface. Jadi API itu interface kan halaman apa ya, muka gitu ya, yang saling menghubungkan antara service. Jadi ada mikro service kecil-kecil dihubungkan dengan API. Itu namanya microservice. Kalau yang dulu, semua saya buat aplikasi di dalam satu komputer. Terus saya pengen buat ini untuk tampilan aplikasi Windows-nya, gitu, aplikasi webnya. Saya pengen buat aplikasi Android-nya. Nanti saya buat database lagi, maksudnya saya buat koneksi lagi, database lagi, mulai dari awal lagi. Kalau bahasa pemrogramannya ganti, juga ganti lagi. Nah, API itu service yang menghubungkan antara database dengan klien, aplikasi klien yang tidak memandang bahasa pemrograman apapun, karena dia di HTTP, di URL. Itu sejarahnya API seperti itu. Kalau gambarannya memang seperti ini. Di sini ada database data kita, terus kita buat layanan API. Dari layanan API itu tidak menggunakan bahasa pemrograman tertentu ya. Jadi kita mengakses dari API itu menggunakan URL. Ada metode get post sama seperti kalau kita ngirim data dengan get post itu ya. Dari URL. Nah, dari URL ini akhirnya kita bisa kita mau membuat aplikasi Windows Phone juga bisa, kita membuat aplikasi Android, aplikasi Mac atau aplikasi berbasis web itu nggak ngaruh dengan bahasa pemrograman kalau kita menggunakan API. Tapi kalau kita menggunakan koneksi kayak MySQL sama SQLi gitu ya, MySQL PHP, terus kita ganti bahasa pemrograman lain, ganti Node.js atau yang lain sebagainya, ya kita ganti koneksinya, semuanya kita ganti gitu ya. Itu memperlama waktu. Akhirnya muncul API itu seperti itu. Jadi API itu adalah protokol kirim data, transfer data biar lebih mudah tanpa melihat bahasa pemrograman. Akhirnya muncul open data, istilah open data, string data gitu ya. Sehingga kalau kita butuh data, kita nggak perlu minta. Semuanya saya pengen data seluruh provinsi di Indonesia. Biasanya kan ya kita cari, kita tulis provinsi Aceh ada berapa, kita copy di database kita gitu. Nah, seperti itu nggak terjadi lagi kalau sudah ada API provinsi, ya kita tinggal API-nya aja. Jadi kita sudah punya datanya. Akhirnya muncul open data. Open data itu apa? Yaitu pemerintah yang punya data kan biasanya pemerintah ya. Biasanya kalau kita pengen, mungkin sebelumnya sudah saya jelaskan ya, cuma saya pengen buat aplikasi
pencarian puskesmas terdekat gitu, di seluruh Kabupaten Bekasi. Saya kan harus punya data puskesmas dan lokasinya di seluruh Kabupaten Bekasi kan saya nggak punya. Yang punya siapa? Yang punya kan pemerintah. Kalau kita pengen buat aplikasi pencarian puskesmas terdekat, saya harus datang ke pemerintah minta datanya. Nah, dengan adanya API, proses API ini, application program interface itu nggak perlu karena sekarang udah banyak data yang di-share sama pemerintah. Akhirnya muncul open data, istilah open data. Di ada websitenya. Jadi kalau kalian bingung cari skripsi, tugas akhir, terus cari data, sebenarnya kalian bisa kunjungi di sini. Ada Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, open data jabar.prof.go.id. Di sini ada data banyak, data set. Nah, saya buka dulu. Nah, ini datanya bisa dalam bentuk API. Kalau kita pengen langsung akses datanya pakai API bisa. Ada pilihannya menggunakan Excel. Kalau kita kunjungi websitenya, di sini ada banyak data ya, data bencana. Jadi semua kalian pengen, ini kan sudah semester 7, harusnya sudah ada topik yang pengen diambil ya. Pengen prediksi bencana, otomatis kan butuh data bencana terakhir gitu kan. Cara dapatnya di mana? Cari di sini ada kemungkinan. Ini ada banyak data set, kita cari data set. Agak loading. Nah, di sini ada produktivitas tanaman, perkebunan, komoditi, kemiri berdasarkan kabupaten. Jadi data perkebunan, jumlah kegiatan jasa informasi berdasarkan jenis kabupaten, produksi tanaman tahunan perkebunan rakyat, jumlah tenaga kerja usaha. Nah, ini semua kan data. Ini sebenarnya satu data ini bisa jadi topik skripsi kalau kalian mau. Tinggal nanti pengennya untuk data analitik atau pengen data science atau data mining, itu sudah ada datanya. Tinggal nanti kita lihat datanya itu banyak atau enggak. Kalau datanya cuma puluhan ya mungkin kurang. Terus topiknya menarik atau enggak untuk dijadikan skripsi. Itu seperti itu. Di sini pembagiannya ada pilih organisasi, badan kepegawaian daerah, badan kesatuan, badan perhubungan, badan pusat statistik, indeks kedalaman kemiskinan berdasarkan kabupaten, peran komoditi. Nah, ini kalau kita lihat di sini menggunakan API. Datanya kita bisa ambil menggunakan API ataupun dengan Excel. Kalau kita pengen buat aplikasi, ya kita nggak perlu buat database kayak tadi. Saya pengen buat aplikasi pencarian puskesmas terdekat. Saya nggak perlu cari data, membuat database puskesmas terdekat, data lokasinya di mana, karena sudah ada yang ngasih gitu ya. Kita tinggal, nah datanya seperti ini. Contohnya beras, perkotaan, persentase garis kemiskinan, satuan. Nah, ini cara ngambilnya. Di sini ada pilihannya, ada Undo, Excel, CSV, sama API. Nah, kalau API seperti ini. Nanti ada panduannya, cara ngakses API-nya gimana. Nah, di sini ada ini menggunakan Fast API. Nah, karena ini data di Jawa Barat, kemudian datanya cuma hanya untuk menampilkan saja. Kita nggak bisa nambah atau nggak bisa edit, hanya untuk mengakses data. Makanya di sini cuma ada get. Kalau lihat di sini cuma ada get. Tempat yang lain yang saya tahu cuma Jawa Barat sama Jakarta. Di Jakarta juga ada data, kita bisa cari data apapun yang tersedia di sini, terus kita gunakan untuk aplikasi kita. Bisa dalam bentuk Excel dan API kalau kita menggunakan URL. Nah, pengujian API itu apa? Pengujian API itu seumpama saya membuat sebuah layanan REST API. Terus apakah saya pengen uji apakah layanan API kita sudah berjalan atau belum?
berjalan dengan baik atau enggak ya. Kalau tadi kan sudah jadi API-nya, jadi otomatis sudah berjalan dengan baik. Kalau kita pengen menguji, sama seperti kalau kita buat sistem create update delete, cara ngujinya kan kita cek ya, kita coba create jalan atau enggak, update jalan atau enggak, delete jalan atau enggak. Sama pengujian API dengan Postman itu kita uji untuk get itu jalan atau enggak, put delete jalan atau enggak, update jalan atau enggak. Nah, kalian silakan install, download di www.postman.com, terus download, terus kemudian nanti akan muncul halaman login, biasanya suruh buat akun terlebih dahulu. Ini sebenarnya ada yang versi berbayar, ada yang versi gratis. Untuk individu atau pengujian sendiri biasanya gratis. Tapi kalau untuk kita buat sebuah tim, uji bareng-bareng gitu kan, berkolaborasi biasanya yang versi yang berbayar. Jadi dalam API itu ada 4 yang paling sering, ada banyak sebenarnya, cuma yang paling sering dipakai. Yang paling sering dipakai atau untuk layanannya adalah get. Get itu untuk melihat semua data. Post itu untuk mengisi data. Put untuk update data, delete untuk delete data. Jadi semua di sini ada layanan data, user, siswa gitu kan. Jadi kalau kita menggunakan fungsi get, dia menampilkan seluruh siswa. Terus kalau pengen menggunakan fungsi post, sama seperti kalau sudah menggunakan PHP kan metode post gitu kan. Itu untuk update data, kita kirim data, nambah data user di dalam API. Terus untuk put untuk update, fungsi delete ya untuk delete. Jadi sederhananya di sini, get adalah metode HTTP yang paling mudah. Metode ini digunakan untuk membaca atau mendapatkan data dari sumber. Post adalah metode HTTP digunakan untuk membuat data baru dengan menyisipkan data dalam body saat request. Jadi datanya itu disisipkan dalam body. Put adalah metode HTTP request biasanya digunakan untuk update data. Delete metode dalam HTTP request yang digunakan untuk menghapus suatu data pada resource. Jadi cuma 4 fungsi ini aja yang paling sering dipakai. Jadi nanti juga tugasnya adalah praktek masing-masing metode ini, get, post, put, dan delete. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Masing-masing sudah nginstal Postman-nya? Belum, Pak. Postman itu kayak semacam apa itu, Pak? Postman ya aplikasi. Sama seperti Gmeter kemarin. Jadi kalau kita buka pertama kali Postman seperti ini ya, kita diminta untuk login terlebih dahulu nanti. Kalau ini kan saya sudah login. Terus kita buat workspace baru, terserah. Semuanya saya buat ini. Kalau pengen buat workspace baru, kita tinggal klik workspace, kita buat contoh atau tugas atau yang lain sebagainya. Tugas, create workspace. Ini sama seperti kalau kita pengen buat Git ya, project ya. Namanya kita pengen taruh namanya apa. Dulu sih nggak ada, sekarang seperti ini. Terus di sini ada visibility, ada person, private, team, public, personal aja. Nanti tugasnya juga sama seperti ini. Praktek ya, yang penting kalian karena masalahnya ini kalau sudah kita buat workspace, sekarang kita pengen menguji API. Masalahnya API masing-masing sudah punya API atau belum gitu ya. Makanya saya kemarin kan saya sarankan untuk buat layanan, kalau bisa buat layanan API di localhost masing-masing. Ini untuk pengujiannya. Jadi nanti kalau kita sudah punya API, kita klik new. Langsung di sini. Kita klik plus saja di sini. Terus di sini adalah metode yang, nah di sini kalau kita lihat, kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, di sini langsung muncul, kita pengen pengujian
metode apa gitu ya. Di sini ada banyak. Aslinya ada banyak. Yang paling sering dipakai memang get, post, put, sama delete. Ada patch, ada copy, head, option, link, dan lain sebagainya. Saya pengen get dulu. Yang pertama get ya. Nah, kita tinggal masukkan URL-nya. Kalau kita sudah punya layanan di localhost ya kita masukkan URL localhost kita yang sudah ada layanan API. Kita cari layanan yang sudah jalan di Google aja. Penyedia REST testing. Kalau enggak, kita buat layanan API sendiri yang paling mudah. Saya kasih contoh adalah sebuah website untuk membuat layanan API tanpa coding menggunakan no-code API. Ini websitenya. No-code API ini kita pengen membuat layanan API tanpa harus coding. Nanti standarnya API kan datanya kita simpan di database MySQL atau MariaDB atau MongoDB. Kalau ini database-nya sesuai dengan, di sini ada banyak pilihan. Nah, saya buka dulu websitenya. No-code API, the easy way to connect with API. Ini ada yang versi free-nya, jadi kita coba kita login dulu. Saya buat API. Nah, di sini kita bisa menggunakan layanan API, datanya ngambil dari Google Spreadsheet. Nah, di sini ada pilihan, ada kita membuat API dari Google Spreadsheet, Google Drive, dan lain sebagainya. Saya akan coba yang Google Sheet. Saya sudah punya sebenarnya. Saya tadi udah nyoba. Kalau belum tahu caranya, kalian klik Google Sheet, make Google Spreadsheet API, terus add akun, tulis namanya, terus ID Google Sheet-nya itu ngambil dari di URL. Nah, saya sudah buat Google Sheet isinya kelas 18A2 ya, NIM sama nama, 2 orang aja datanya, contoh. Udah, ini langsung jadi API, base URL-nya ini. Terus kita uji di Postman. Karena itu no code ya seperti itu langsung jadi. Datanya ngambil dari Google Spreadsheet, sudah punya layanan, kita langsung punya layanan API. Terus kita uji di Postman, kita send, kita menggunakan get untuk, nah, tab ID is missing. Artinya ada error tab ID is missing. Nah, di sini ada kalau kita klik sini, ini ada menu get, post, put, delete. Enaknya no code ID ini langsung dikasih contoh kodenya juga dalam PHP dan lain sebagainya. Nah, untuk ngecek ini kita harus sheet-nya Google, karena ini Google Sheet, jadi tab ID itu adalah sheet-nya. Sheet 1. Nama sheet-nya gitu. Nah, di no code ID ini sebenarnya sudah ada pengujiannya sendiri, dia punya pengujiannya sendiri online. Jadi kita tambahkan tab ID sheet 1 di bagian ini. Apa namanya? Kayaknya pilihnya sheet 1. Nah, akhirnya muncul data dari URL yang kita punya. Sebenarnya ini juga kalau get kita bisa nguji di browser langsung ya. Jadi ini datanya, terus layanan API-nya kalau pengen dibuat URL seperti ini. Dan langsung muncul row ID, name, nama. Ini untuk get. Jadi ketika ini datanya, saya pengen buat aplikasi menggunakan PHP, JavaScript, atau
lain sebagainya, kita nggak mikirin koneksi PHP dengan MySQL itu bagaimana ya. Terus kalau kita pengen menggunakan bahasa pemrograman Python, kan kita harus buat koneksi dulu Python ke MySQL. Tapi kalau kita menggunakan API, kita nggak mikirin itu, karena koneksi ke datanya tidak menggunakan koneksi, tapi menggunakan URL. URL API seperti ini kita langsung punya datanya. Jadi kita tinggal tampilkan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk website dan lain-lain. Sekarang kebanyakan website datanya itu bukan koneksi lagi dengan bahasa pemrograman, tapi menggunakan API. Seperti itu. Nanti ada get untuk menampilkan, terus ada post. Post itu untuk menambah. Nah, kalau menambah di Postman, ya kita harus ganti metodenya menggunakan post, terus kita tambahkan ininya, value-nya. Value-nya itu apa? Kalau di no-code API, kita klik post, nah bodinya ini dia langsung ngasih contoh. Satu. Ini masalah permisi. Nah, nanti kalau berhasil, dia akan nambah data di sini. Nah, di sini juga ada kode. Jadi kan pengujiannya menggunakan URL. Tapi kalau kita pengen implementasikan ke bahasa pemrograman, kita harus sesuaikan kodenya. Apakah kita pengen menggunakan Python atau menggunakan, kalau PHP itu biasanya menggunakan CURL, cur. Wah, seperti ini. Di Postman juga ada untuk kodenya. Di sini kode. Contoh outputnya seperti ini ya. Jadi kalau maksudnya pretty itu untuk tampilan yang lebih bagus. Sebenarnya kenapa tampilan di saya ini bagus? Ini karena saya sudah install plugin apa namanya JSON Viewer. Jadi ini tuh tampilannya JSON ya. Aslinya itu tampilannya nggak seperti itu, tapi raw seperti ini. Nah, kalau udah bisa ngambil data raw seperti ini, ya kita tinggal sama seperti kalau kita sudah bisa nampilkan koneksi MySQL gitu dari PHP, ya kita tinggal sesuaikan ingin kita tampilkan dalam di tabel atau di sebuah teks dan lain sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada yang ditanyakan? Untuk tugasnya nanti hasilnya di screenshot aja gitu Pak, dibuat laporan Pak. Nah, untuk tugasnya, saya sih sebenarnya pengennya lebih rumit ya, tapi saya jadiin UAS aja. Tugasnya sih saya pengen buat masing-masing bisa buat create update delete tapi menggunakan API. Saya kira mampu atau enggak, bisa atau enggak. Create update delete tapi menggunakan API.
Jadi kalian buat form, mungkin saya buat UAS aja ya. Itu tugas UAS aja ya. Tugas UAS nanti. Berarti Karena Pak, kalian tugas mata UAS sama UAS sama? Ya, Pak? enggak. Kalau tugas delapannya ini, kalau tugas kalian praktekkan saja get, jadi URL-nya apa, terus saya share screen dulu. URL-nya apa ya? URL layanan API-nya apa? Terus kalian get berjalan atau enggak. Terus kemudian berarti itu kan view ya, view datanya. Terus kalian praktekkan post, nambah data, berhasil atau enggak. Kalian praktekkan put, update data, berhasil atau enggak. Terus delete data, berhasil atau enggak. Menggunakan ini API testing Postman. Seperti itu. Ini untuk tugas 8. Berarti untuk datanya dibuat lu Pak ya, API-nya Pak ya? Ya, kalian buat layanan API sendiri boleh. Kalian cari layanan API. Kalau layanan API umum biasanya dia cuma get aja, cuma kayak Open Java Data kan, karena ini dia share data, bukan ngasih data ya. Dia di sini fungsinya cuma get aja. Makanya tadi kalau kita klik di sini API, nah di sini kan ini apa namanya dokumentasinya ya. Jadi peran komoditi makanan terhadap persentase garis kemungkinan. Kalau kita lihat di sini fungsinya cuma get aja, kita nggak bisa ngedit, nggak bisa delete. Jadi kalau pengen bisa edit sama delete buat layanan API sendiri, bisa pakai HTML, contohnya sudah saya share di grup kayaknya. Nanti bisa update delete dari API. Jadi kita nggak perlu buat create update delete koneksi MySQL, terus buat koneksi, buat halaman form gitu ya. Cukup kita buat layanan API yang di situ bisa menerima get, bisa menerima post, sama put, sama delete. Seperti itu. Kalau enggak menggunakan no-code API, no-code API sama ada banyak cara membuat layanan API dengan mudah. Ya. API spreadsheet. Kalau kita pilih ada banyak sebenarnya. Saya juga pernah pakai ini. CDB. Ada suara. Kalau kalian tahu sebenarnya boot WhatsApp itu juga menggunakan API ya. Boot WhatsApp itu menggunakan API. Siapa yang boot WhatsApp itu menggunakan API. Jadi data nilai sama yang lain sebagainya itu nggak saya simpan di Google. Nggak saya simpan di database. Saya simpan di spreadsheet ini. Saya menggunakan API. Ini kan data, ini name, nama, kehadiran. Jadi kalau pengen tahu cara kerja bootnya, yang saya simpan di database itu nomor telepon. Jadi saya buat 2 koneksi ya. Jadi di sini ada name, nama, kehadiran, tugas, rekaman, link tugas, materi. Jadi ketika dia ngetik 3 tugas, dicari dulu name-nya berapa. Bentar. Agak saya share screen whiteboard aja. Boot WhatsApp yang saya buat itu ada 2 koneksi ya. Makanya dulu kan suruh daftar nomor telepon ya untuk biar boot tahu nomor telepon kalian. Jadi saya buat database MySQL, isinya nomor telepon, nama, sama name. Terus saya buat layanan API dari Google Sheet, isinya tugas dan lain sebagainya, ada name sama nama. Jadi ketika ada WA masuk,
WA dari 0811 gitu ya. Dia ketik 3, pengen ngecek tugas. Saya cek dulu nilainya. Jadi banyak if-nya. Saya cek dulu nomor teleponnya. Apakah nomor teleponnya itu ada dalam database? Kalau iya, terus NIM-nya cari. Apakah NIM dalam nomor telepon ini sama dengan NIM yang ada di APA ini? Kalau iya, baru tampilkan sheet baris ketiga tentang tugas. Makanya kalau belum terdaftar, terus ngetik 3, biasanya nomor telepon belum terdaftar, karena nomor teleponnya belum ada di database. Kenapa saya menggunakan menggunakan Google Sheet? Saya nggak perlu buat big end, karena jadi kalau saya kalau saya menggunakan database SQL kan harus saya buat halaman belakang, halaman big end dulu. Di sini ada nama, buat form gitu kan. Ini agak lama gitu. Jadi saya buat dengan Google Sheet dijadiin database, kita nggak perlu buat halaman big end. Jadi kalau pengen ngedit ya tinggal copy, paste, rename dan lain sebagainya. Itu namanya istilahnya MVP ya. Jadi kalau kita buat MVP, kalau dalam startup atau yang lain sebagainya itu minimum valuable product. Jadi kalau kita buat produk itu paling minimnya itu apa? Maksudnya yang penting bisa jalan itu, nggak harus dengan teknologi yang terbaru, yang penting jalan. Ini namanya MVP. Seperti itu. Jadi nanti untuk tugas 8-nya, kalian install dulu APA Postman, kalian install dulu Postman, terus itu kalian cari buat layanan URL, atau cari, mungkin kan ada website yang penyedia REST API untuk texting gitu ya. Maksudnya nggak hanya fungsi get, tapi bisa untuk post, put, dan delete. Kita bisa lihat datanya, kalau kita post itu berhasil atau enggak. Jadi semuanya punya layanan localhost /IP gitu. Terus kalian uji dengan Postman. Ketika saya get, datanya muncul atau enggak. Terus ketika saya menggunakan post, datanya nambah atau enggak. Kalau kita menggunakan put, jadi saya pengen merubah data ini nomor sekian, kita menggunakan put, berubah atau enggak, terus yang terakhir delete. Itu saja untuk tugas 8. Nah, sekarang kebanyakan aplikasi sudah menggunakan APA. Sudah jarang yang data kayak framework Laravel, Node.js, dan lain sebagainya itu semuanya sudah menggunakan APA. Jadi sudah include gitu ya. Koneksi ke database-nya itu bukan connect localhost dan lain sebagainya, tapi langsung buat layanan APA. Jadi untuk update delete-nya menggunakan HTTP request. Seperti itu. Bukan query SQL, insert, into, gitu kan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau ini mah nggak pakai localhost lagi berarti Pak ya? Ngedit-ngeditnya. Yang kalau pengen layanan API-nya di localhost juga nggak apa-apa. Kemarin di kelas ini atau kelas lain yang ngasih Pak seperti ini deh. Kelas ini apa kelas lain? Yang sudah nyoba, bentar, saya cek WhatsApp saya. Tapi sudah nyoba localhost. Di localhost, apa namanya, API-nya. Jadi kalau bisa nanti kalau kalian mata kuliah RPL kan harusnya buat sistem ya di tugas akhirnya ya. Jadi buat sistemnya bukan lagi menggunakan insert datanya itu menggunakan query SQL, menggunakan SQL, tapi kalau bisa sih menggunakan API. Pengujian 18A3. Nah, kemarin sudah ada yang nanya, seperti ini bukan Pak contohnya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah
Dia buat layanan API tapi di localhost ya. Kalau kita lihat URL-nya localhost, RESTful API, product, API tampil all.php. Kita diklik menggunakan get, dia akan menampilkan data semuanya. Tapi ini baru baru get. Nanti kemudian kalau post ya untuk nambah data. Terus nanti put untuk update data, delete untuk delete data. Seperti itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi dengan seperti ini, kalau kita buat tim, buat project dengan tim gitu kan. Jadi kita bisa bedakan. Saya ngerjakan back-end-nya gitu kan. Saya ngerjakan back-end-nya, ya saya buat back-end, halaman back-end, terus saya buat layanan API. Nanti bagian front-end-nya tinggal nanya format API-nya bagaimana, link-nya bagaimana, format API-nya bagaimana. Jadi dia langsung bisa buat halaman front-end tanpa harus tahu password database-nya apa, username database-nya apa, alamat database-nya apa gitu. Yang dikasih tahu cuma URL API-nya sama mungkin dokumentasinya. Untuk get user itu URL-nya apa, untuk get transaksi URL-nya apa gitu. Seperti itu. Nah, dengan adanya API ini banyak aplikasi yang saling terhubung. Jadi kalau kita lihat kayak layanan pembayaran, penerimaan pembayaran ya, bisa nerima, ini ada transaksi, saya beli sesuatu, bisa lewat Indomaret, bisa lewat dari bank ini, bisa lewat Shopify, bisa lewat OVO. Nah, itu sebenarnya pakai API. Transaksi komunikasi datanya. Oke. Jadi tugas 8-nya itu praktekkan API testing Postman menggunakan get, post, put, delete. Jadi untuk layanan API-nya bisa dengan localhost atau kalian cari layanan yang secara online. Tapi harus bisa get, post, sama put, sama delete. Ini pertemuan sebelum terakhir, minggu depan pertemuan terakhir, minggu depan pengujian sistem tentang perangkat lunak dengan metode McCall. Kemudian setelahnya UAS. Yang belum tugas sebelumnya yaitu performance machine learning, Gmeter, terus Selenium, sudah akan dikerjakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Cukup, Pak. Ini pertemuan ke-14, jadi saya harap setelah mengikuti mata kuliah ini sih, ketika nanti ngambil tugas akhir atau topik apapun itu, di bab 4 itu ada pengujian, kalian nggak bingung pengujiannya itu bagaimana. Paling nggak sudah ada pandangan dari awal yang kita pelajari, black box, white box, usability testing, user acceptance test, dan lain sebagainya, itu sudah banyak metode pengujian. Kalau bisa nanti ketika kalian buat sistem, pengujiannya nggak cuma satu, ada 2. Manual testing atau walaupun dengan automated testing. Oke, saya cukupkan program kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.